Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir surat Ali Imran. Masih di awal-awal nggih, ayat yang ke-10. Sebagaimana biasa, sebelum kita masuk pada tafsiran ayat-ayat ini, saya terjemahkan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 10 nggih. Inna sesungguhnya alladzina kafaru, orang-orang yang mereka kafir, lan tughniya, tidak akan bermanfaat, anhum dari mereka, amwaluhum harta-harta mereka, wala dan tidak pula, auladuhum anak-anak mereka, minallahi syai'an dari Allah sedikit pun. Wa ulaika dan mereka-mereka itu, hum mereka orang-orang kafir ini, waqudun nari bahan bakar neraka. Kadakbi seperti kebiasaan. Nanti ada beberapa makna nggih. Salah satunya ya kebiasaan. Ali Fir'auna, keluarga Fir'aun atau kerabat Fir'aun juga bisa. Sama nggih, kerabat sama keluarga nggih. Jadi al itu bisa keluarga atau kerabat, bisa juga pengikut. Ini ya. Ada dua makna. Walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka. Kadzabu, mereka mendustakan, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami Allah. Fa akhadahumullahu, maka Allah mengadab mereka, bidunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Wallahu, dan Allah, syadidul iqabi, sangat berat siksaannya atau sangat dahsyat siksaannya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang mereka kufur, satu ghlabuna, kalian akan dikalahkan, wa tuhsyaruna, dan kalian akan dikumpulkan, ila jahannam, ke neraka jahannam, wa bi'sal mihadu, dan sejelek-jelek tempat. Al-mihad itu makna awalnya tempat tidur gitu ya, tempat istirahat. Qad kana, sungguh adalah lakum, bagi kalian, ayatun, ada tanda, fi fi'ataini, pada dua kelompok, iltaqota, yang keduanya bertemu. Fi'atun, satu kelompok, tuqatilu, dia berperang, fi sabilillahi, di jalan Allah,
Wa ukhra dan kelompok yang lain kafiratun kafir yarawnahum mereka melihat mereka orang beriman melihat mereka orang kafir mithlaihim dua misal mereka artinya 2 kali lipat ra'yal aini dalam penglihatan mata atau dalam pandangan mata. Wallahu dan Allah yu'ayyidu dia menguatkan binasrihi dengan pertolongannya man yasha'u bagi orang yang dia kehendaki. Inna fi dzalika sesungguhnya dalam hal itu la ibratan sungguh ada ibrah sungguh ada pelajaran li ulil absari bagi orang yang memiliki penglihatan memiliki pandangan. Nggih sampai ayat ke-13. Di ayat sebelumnya ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan semua orang, seluruh manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah itu tidak menyelisihi janji. Nah, salah satu keadaan pada hari itu ini ya, Allah Subhanahu wa taala terangkan pada ayat berikutnya, innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu kafir secara umum nggih, entah itu kafir tidak mau menyembah Allah, entah itu kafir menyekutukan Allah, entah itu kafir mereka beriman hanya sampai Nabi Isa, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kaitkan dengan pembahasan kemarin nggih, utusan-utusan dari Najron gitu ya, orang-orang Nasrani, bahwa seluruh orang-orang yang demikian itu yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala lan tughniya anhum, tidaklah bermanfaat bagi mereka. Kapan itu tidak bermanfaat? Ya pada hari kiamat gitu ya, di ayat sebelumnya. Nah, apa yang tidak bermanfaat pada hari itu bagi orang-orang kafir? Amwaluhum wa ala auladuhum, harta-harta mereka dan tidak pula anak-anak mereka. Kalau kita lihat di ayat yang lain ya, orang mau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab utamanya adalah satu, yaitu mereka cinta dunia. Maka kan ulama ada yang mengambil kaidah hubbud dunya itu ra'su kulli khati'atin gitu ya. Cinta dunia itu sumber segala kesalahan atau sumber dari segala dosa gitu ya. Tentu kalau orang tidak cinta dunia berarti kan dia jawabannya cinta kepada akhirat gitu ya. Kalau akhirat dia tidak percaya, keimanannya tipis, keimanannya lemah, ya yang dia harapkan apa yang terlihat ini gitu ya. Oh, jabatan yang tinggi, oh rumah yang mewah, oh harta yang melimpah, dan itulah yang menyebabkan seseorang itu menjadi kafir gitu ya. Nah, bahwa penyebab kafir utama itu adalah cinta dunia, yang termasuk dari bagian dunia itu salah satunya adalah harta. Orang berjuang luar biasa untuk mengumpulkan harta. Kenapa mau diperjuangkan sedemikian rupa?
Karena mereka melihat bahwa harta itu sangat bermanfaat. Manfaatnya sangat besar. Kalau sakit bisa untuk berobat. Kalau butuh ini bisa untuk beli. Kalau butuh itu bisa untuk beli. Kapan bisa beli? Kalau punya harta. Jadi orang itu cenderung kalau sudah memegang harta itu rasanya kan nyaman. Walaupun orang tinggal napa-napa. Sebelumnya memang tidak butuh apa-apa, rumah sudah punya, kendaraan sudah punya, artinya secara sandang, pangan, papan itu sudah tercukupi. Tapi kalau tidak punya tabungan itu kadang-kadang kan wah kok enek apa-apa piye gitu ya. Maka orang itu cenderung sangat berharap dengan manfaat yang dihasilkan oleh harta benda. Nah, yang dulu mereka gadang-gadangkan gitu ya, yang dulu mereka andalkan untuk menyambung hidup, untuk memberi manfaat kepada mereka kalau mereka butuhkan, itu tidak akan bermanfaat sama sekali dalam kehidupan akhirat. Wis, kalau sudah mati kenikmatannya kan sudah terputus, ya udah hilang. Tidak punya tabungan dari hartanya itu tidak punya. Karena dasarnya dia adalah orang kafir. Kalau orang mukmin hartanya ya bisa bermanfaat kalau disodakohkan, diberikan ke anak yatim untuk pembangunan madrasah dan lain sebagainya, diniatkan kepada apa? Diniatkan untuk Allah, ya nanti akan diterima hasilnya di hadapan Allah. Tapi kalau orang kafir ya tadi hartanya mungkin diiman-iman atau memang dikasihkan kepada orang lain tapi niatannya bukan karena Allah gitu ya, maka tidak akan bermanfaat sama sekali. Maka kalau di dalam ayat lain, misalnya di surat At-Taubah ayat ke-85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian itu heran takjub dengan harta dan anak-anak orang-orang yang kafir. Kenapa? Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya. Karena yang namanya harta dan anak-anak bagi orang kafir itu hakikatnya merupakan azab. Hakikatnya itu adalah siksaan. Ini ya. Bisa kita bayangkan gitu, bahwa harta itu kan kalau tidak diberkahi oleh Allah itu malah jadi beban gitu ya. Mikir gitu ya, bagaimana biar selamat, bagaimana biar tidak habis, bagaimana biar tidak hilang dan lain sebagainya. Dan watashaqqa anfusuhum wa hum kafirun. Nanti diri-diri mereka mati, dimatikan oleh Allah, dicabut nyawanya oleh Allah, dan mereka tetap dalam keadaan kafir. Maka kalau pernah ada hadis Nabi SAW, hasad itu tidak boleh kecuali dalam dua perkara. Salah satunya orang yang diberi harta oleh Allah kemudian dia menghabiskannya untuk kebaikan. Nah dipingini tidak masalah gitu ya. Wah saya pingin punya harta banyak kemudian bisa beramal seperti orang tersebut, ya itu tidak masalah. Maka kalau bagi orang-orang kafir ya tidak bermanfaat sama sekali. Dan kedua wala auladuhum, dan tidak pula anak-anak mereka. Anak-anak di sini para ulama menyebutkan ya anak laki-laki maupun anak perempuan. Entah itu anak secara langsung atau ya bahasa untuk keturunan. Entah itu cucunya atau nanti kalau masih hidup ya cucunya anak gitu ya. Itu bisa masuk dalam kata wala auladuhum. Ya karena kecenderungan orang memang kenapa kok didahulukan harta daripada anak-anak? Karena mungkin gitu ya. Orang cenderung terhadap harta itu sepanjang usia dia. Belum nikah, belum punya anak, kecenderungan senang harta itu sudah ada gitu ya. Tapi kalau berharap kepada anak, ya mungkin kalau sudah punya anak atau anaknya sudah beranjak dewasa, dia sudah melemah, sudah tambah tua, kemudian anaknya
sudah dewasa. Ya, itu harapannya baru muncul kepada anak. Dan tidak semua orang itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak, gitu ya. Jadi mungkin belum punya anak sudah mati, belum punya anak sudah dipanggil oleh Allah. Nah, itu bisa. Maka didahulukan harta daripada anak. Tapi secara umum semua orang itu cenderung suka mengambil manfaat dari harta, dan itu tidak bermanfaat sama sekali bagi orang kafir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah terus bagaimana kalau mereka tidak bisa menebus siksaan Allah, tidak bisa menebus kesalahannya? Ya wa ulaika hum waqudun nar. Mereka itu jadi bahan bakarnya neraka. Jadi tidak sekedar masuk ke dalam neraka, tapi ketika neraka itu dimasuki oleh orang-orang kafir, menyalanya neraka itu menjadi lebih hebat. Kalau ada api lilin misalnya kecil, kita masuki bahan bakar bensin gitu ya, atau pertalite atau apa, itu nyalanya tambah besar. Ya sama. Jadi kalau ulama itu menggambarkan orang-orang kafir itu di dalam neraka membakar dan dibakar. Jadi membakar, jadi karena mereka masuk nyalaannya tambah besar, dan mereka juga dibakar karena hal tersebut. Tapi tetap utuh, gitu ya. Tidak mati, tidak bahasanya ya tidak remuk. Kalau mungkin kalau kayu bakar gitu kan dibakar lama-lama hancur, lama-lama jadi abu. Tetapi kalau orang kafir di dalam neraka la yamutu fiha wala yahya, gitu. Mati ya tidak, dikatakan hidup ya keadaannya seperti itu, sehingga sangat mengerikan. Kada bi'ali fir'auna, seperti kebiasaan yang ada pada keluarga atau pengikut Fir'aun. Maka kalau ulama mereka mengatakan mereka lebih cenderung ali Fir'aun itu diterjemahkan sebagai pengikut Fir'aun, gitu ya. Karena kalau keluarga Fir'aun, nyatanya di dalam keluarga Fir'aun itu ada yang beriman, gitu ya. Salah satu contohnya adalah istri Fir'aun sendiri, itu malah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada Allah. Maka ali Fir'aun walaupun bisa diterjemahkan dua-duanya, maka ulama cenderung itu diterjemahkan dengan pengikut Fir'aun. Kalau kadakbi, dakbun, gitu ya, seperti, ada yang menerjemahkan seperti kebiasaan, ada yang menerjemahkan seperti keadaan, ada juga yang menerjemahkan seperti perbuatan. Seperti perbuatan pengikut Fir'aun, atau seperti kebiasaan pengikut Fir'aun, atau seperti kebiasaan keadaan pengikut Fir'aun. Maka kalau kita berbicara tentang bahasa ali, kita kan juga sering berdoa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, gitu ya. Kalau sebagian ulama mereka menerangkan bahwa paling tidak ada dua pendapat sama dengan di sini, bahwa Ali itu adalah khusus kerabat Nabi Bani Hashim, gitu ya. Atau ada yang mengatakan termasuk juga istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan Ali itu ya lebih umum, gitu ya, yaitu para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ya sama, bahasa Ali Fir'aun dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu artinya bisa keluarga, bisa pengikut. Walladzina min qablihim, dan orang-orang yang dari sebelum mereka, gitu ya, yaitu bisa mereka Fir'aun dan pengikutnya, bisa mereka orang-orang kafir di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Kadzabu bi ayatina, semua mereka itu mendustakan ayat-ayat kami Allah. Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian kaumnya Nabi Hud,
kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Soleh, dan orang-orang Bani Israel di zaman-zaman tertentu gitu ya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami Allah, fa'akhadhahumullahu bidunubihim, Allah kemudian menyiksa dengan sebab dosa-dosa mereka. Artinya banyak, mungkin kalau kita sekarang mendengar sejarah-sejarah itu mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang kuat, mereka orang-orang yang banyak jumlahnya, mereka orang-orang yang komplit persenjataannya, melimpah hartanya gitu ya. Tetapi di dunia pun itu tidak ada manfaatnya sama sekali untuk mencegah siksaan Allah. Fir'aun bala tentaranya dengan air ya langsung habis gitu ya. Kaumnya Nabi Lut gempa bumi diangkat dibalikkan ya habis gitu ya. Begitu juga kaum Nabi Nuh dengan banjir, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Hud, betapa kuatnya mereka, betapapun banyaknya harta mereka, tetap tidak bisa selamat dari siksaan Allah. Wallahu syadidul iqab, dan Allah itu berat, sangat dahsyat siksaannya. Kemudian peringatan kepada orang-orang kafir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Katakanlah wahai Muhammad bagi atau kepada orang-orang kafir. Pertama, para ulama berpendapat orang-orang kafir secara umum. Yang nomor dua, ada yang memaknainya khusus kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dalam sebuah riwayat diceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Badar dan berhasil mengalahkan orang-orang musyrik, gitu ya, orang-orang Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa. Jadi di salah satu kelompok gitu ya, orang-orang Yahudi Madinah, ada Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani satunya Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani satunya itu ada tiga ya, ada tiga suku atau tiga kelompok Yahudi di Madinah. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada mereka, wahai orang-orang Yahud, ya ma'syarul Yahud, aslimu qabla ayyusi bakumullah ma asoba Quraisyan. Kalian masuk Islamlah sebelum Allah menimpakan kepada kalian apa yang telah menimpa orang-orang Quraisy. Artinya kami muslimin berhasil mengalahkan mereka. Kalian Islamlah sebelum kalian kami kalahkan. Maka orang-orang Yahudi itu mengatakan, wahai Muhammad, janganlah engkau terlena dengan dirimu, karena sebab kamu telah mengalahkan sekelompok orang dari Quraisy. Kamu bisa mengalahkan orang-orang Quraisy, itu jangan terlena. Kenapa? Kanu agmaron la ya'rifunal qital. Bahwa orang-orang Quraisy itu mereka tidak paham caranya berperang. Orang-orang Mekah itu tidak bisa berperang. Maka kamu kalau bisa mengalahkan mereka, jangan terlena, gitu ya. Kamu jangan sombong, gitu ya. Itu perkataan orang-orang Yahudi. Maka mereka mengatakan, demi Allah, kalau kamu memerangi kami, sungguh engkau akan tahu bahwa kami itu adalah orang yang kuat, gitu kan? Dan engkau belum pernah menemui orang yang semisal kami. Jadi menurut orang-orang Yahudi, kalau nanti orang Yahudi itu berhadapan dengan muslimin, orang Yahudi itu akan melawan dengan hebat dan tidak akan pernah ditemui orang sehebat mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, qul lil ladzina kafaru satughlabun. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kalian akan dikalahkan. Dan ya benar gitu ya. Akhirnya nanti dalam
dalam sejarahnya bahkan orang-orang Yahudi, semua orang-orang Yahudi di Madinah itu ada yang diusir, ada yang dibunuh karena berkhianat, dan akhirnya mereka semua tidak bisa tinggal lagi di Madinah, dikalahkan oleh Rasulullah dan para sahabat beliau. Itu ketika di dunia. Nah, kalau akhirnya misalnya perang, kemudian mati, dikalahkan oleh orang-orang Islam, wa tuhsyaruna ila jahannam. Rasa susahnya itu tidak hanya ketika kalian kalah perang saja, enggak, atau kalian dibunuh saat perang saja, tidak. Bahkan nanti sampai di akhirat kalian akan dikumpulkan, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi di dunia sudah susah karena kalah, di akhirat tambah susah karena mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus menjadi perhatian, gitu ya. Artinya apa? Ya kita mengambil pelajaran bagaimana misalnya kita merasakan susah dalam kehidupan dunia ini, jangan sampai mendapat kesusahan dalam kehidupan akhirat. Disemangati amal solehnya, diperbanyak amal solehnya, sehingga bisa selamat dari siksaan neraka. Wabi salmihad, dan neraka itu adalah sejelek-jelek tempat tinggal atau tempat tidur. Ada yang mengatakan kenapa kok dikatakan al-mihad? Al-mihad itu ya seperti yang saya terjemahkan tadi, tempat tinggal, gitu ya, atau tempat istirahat, tempat tidur. Karena secara umum kalau orang sedang beristirahat itu ya kerukupan, gitu ya, atau pakai selimut atau pakai kainnya. Maka itu gambaran bahwa siksaan yang diberikan oleh Allah di dalam neraka itu menyelubungi seluruh tubuh mereka. Tidak cuma dari belakang, tapi ya belakang ada, depan ada, samping ada, atas ada, bawah ada, gitu ya. Maka dikatakan sebagai wabi sal mihad. Yang kalau orang tidur itu mendapatkan kenyamanan, di kepala nyaman pakai bantal, badan nyaman pakai selimut, punggung nyaman pakai kasur, gitu ya. Tetapi di neraka itu semuanya berupa siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-13, qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqota. Kalau tadi di ayat ke-11 membicarakan tentang tanda kekuasaan Allah pada umat-umat terdahulu, kaumnya Fir'aun, kaumnya Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya ya. Itu zaman biyen, gitu ya, zaman dahulu. Allah Subhanahu wa taala juga menampakkan ayatnya, gitu ya, ada apa yang terjadi dalam perang Badar. Jadi ayat ke-13 itu membicarakan tentang ayat di perang Badar. Bahwa bagi kalian, ya secara umum, entah itu orang beriman atau orang yang kafir yang tahu kisahnya, tahu kejadiannya, itu ada tanda kekuasaan Allah pada dua kelompok orang yang bertemu di hari Badar. Apa? Siapa dua kelompok tersebut? Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Satu kelompok itu mereka berperang di jalan Allah. Jadi satu kelompok itu mereka orang-orang yang beriman dan meniatkan perangnya itu untuk membela Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau ketika itu ya membela utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ukhra kafiratun, dan kelompok yang lain itu adalah orang-orang kafir. Kalau dalam sejarahnya ketika itu mereka membela atau tidak terima bahwa dagangan mereka mau dicegat, gitu ya, atau ditahan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karena ada berita bahwa muslimin itu akan menghadang kafilah mereka, perdagangan mereka yang dipimpin oleh Abu Sufyan, maka orang-orang Quraisy itu keluar dengan 1.300 pasukan
Awalnya memang 1.300. Waktu sampai di tengah jalan, tahu bahwa kafilah dagang itu sudah selamat. 300 orang dari Bani apa itu? Bani, agak lupa Bani apa gitu ya. Jadi ada satu kelompok orang-orang Quraisy itu pulang. Yes, ngopo? Tujuan kami keluar agar barang-barang kami selamat. Ini kita tahu bahwa barang kami sudah selamat, yus baliklah gitu ya. Tidak ada urusan lagi bagi kami, pulang. Tapi yang kurang lebih 1.000 orang itu masih bahasanya ya bersikukuh gitu ya. Ini Muhammad sudah keluar bersama para sahabatnya, ya kita sekalian memerangi mereka gitu ya. Karena khawatir nanti tambah kuat dan mereka bisa dikalahkan. Nah, ketika bertemu di perang Badar, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Yarawnahum, para ulama mereka menyebutkan bisa 2 penafsiran. Penafsiran pertama, orang-orang, kalau saya terjemahkan tadi muslim dulu atau orang kafir dulu tadi? Artinya bisa yarawnahum, mereka orang-orang muslim melihat mereka orang-orang kafir itu mithlaihim, 2 kali lipat mereka. Jadi yang sebelum, yang nyatanya jumlahnya itu kurang lebih 1.000 orang gitu ya. Dalam pandangan mata orang-orang muslim, jumlah mereka itu hanya sekitar 600. Jadi kan sebenarnya 3 kali lipat gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam pandangan orang-orang muslim itu tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi mau melawan ya semangat lah. Cuma 2 kali lipat ya gampang lah, 1 orang lawan 2 gitu ya. Kalau 3 kali lipat kan semakin banyak gitu. Mungkin keberaniannya juga terpengaruh karena jumlah tersebut. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, yarawnahum itu mereka orang-orang kafir melihat mereka orang-orang muslim. Mithlaihim 2 kali lipat mereka. Jadi yang sebenarnya jumlahnya hanya 300 sekian belas gitu ya. Ada yang 313, ada sampai 318, artinya hanya sekitar 300 sekian itu aja. Itu terlihat di mata orang-orang kafir itu jumlah mereka sekitar 600 orang. Jadi yang satu tambah semangat karena musuhnya jumlahnya sedikit gitu ya. Yang orang-orang kafir melihat muslimin itu ya semakin kecil hatinya, semakin muncul rasa takutnya karena muslimin itu terlihat banyak gitu ya. Sana cuma 600 gitu ya, 2 kali lipat lah bisa gitu ya. Yang sebenarnya jumlahnya 1.000. Nah, bagi orang-orang kafir yang awalnya atau aslinya itu jumlahnya cuma 300-an, itu terlihat seakan-akan 600 lebih gitu ya. Jadi bagi orang-orang beriman itu semangat sebagai motivasi gitu ya, mereka lebih berani lagi. Bagi orang-orang kafir ya mungkin sebelumnya loh, kok Muhammad pengikutnya sudah banyak banget gitu ya. Hanya beberapa tahun setelah hijrah, 2 tahun setelah hijrah itu jumlahnya bisa sampai 600-an orang. Nah, itu menjadi apa? Memunculkan rasa takut di dalam hati orang-orang kafir. Nah, maka itulah wallahu yu'ayyidu binasrihi mayyasha. Ya Allah itu ya apa yang Dia kehendaki bisa. Allah menguatkan dengan apa? Pertolongannya bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Itu baru berhadapan-hadapan mungkin. Nanti ketika perangnya gitu ya, Allah menurunkan para malaikat untuk membantu orang-orang muslim. Jadi belum mulai perang itu sudah dibantu oleh Allah dengan cara seperti tadi. Terlihat banyak di mata orang-orang kafir, orang mukmin dibantu oleh Allah, terlihat sedikit di mata orang-orang yang beriman. Nah, itu bisa seperti itu. Artinya Allah mampu untuk menjadikan orang sing akeh ketok sidik gitu ya, yang sedikit terlihat banyak, itu bisa.
Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar, sesungguhnya pada hal tersebut itu ada pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pandangan. Nah, pandangan di sini artinya membuka mata dengan baik sehingga bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran pada apa yang dia lihat. Itu kan sebagai apa ya? Ya bukti nyata Allah membantu hambanya. Karena sebelumnya di era sebelum hijrah, di masa sebelum hijrah, muslimin ditindas, disiksa, diejek gitu ya. Diintimidasi gitu ya. Tapi dengan jumlah mereka yang sedikit berhadapan dengan jumlah musuh yang sangat banyak, oh ternyata Allah Subhanahu wa taala terbukti gitu, bisa membantu hambanya. Dan itu akan terus terulang di sepanjang zaman, di sepanjang masa. Bahwa dulu Allah menolong Nabi Nuh gitu ya. Kemudian menolong Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lot dan lain sebagainya sampai Nabi Muhammad SAW yang menjadi sunatullah bahwa Allah akan menolong hambanya yang beriman dan akan mengadab, menghabisi orang-orang yang kafir. Itu akan terus ada nanti sampai akhir zaman. Itu sudah menjadi sunatullah. Ya ketika memang orang-orang berimannya ya memang orang-orang yang benar soleh, orang-orang yang benar-benar baik, orang-orang yang benar mereka itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada gini. Memang dipin? Wah, sudah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan beberapa ayat dari surat Al-Imran semoga menambah wawasan kita, bisa menjadi penguat keimanan kita sehingga kita dalam menjalani apa yang disyariatkan oleh Allah bisa semangat, kita berharap kebaikan dari Allah dan kita mendapatkan kebaikan tersebut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.